Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Oh ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Scenes kembali memperlihatkan kembali dunia bawah Elbaf, di mana di sana Luffy telah bercerita bahwa ketika kesadarannya hilang beberapa waktu yang lalu, dia seolah bermimpi sudah berada di suatu kerajaan. Menurut Gaban, itu adalah kerajaan kuno, dan Luffy dalam mimpi itu melihat dari sudut pandang Joy Boy di masa lalu. Ini tentu sangat menarik karena koneksi antara Luffy, Joy Boy, dan Nika menjadi semakin kuat sampai bisa mengingat ingatan di masa lalu. Meski dalam mimpi itu Luffy menyaksikan banyak hal, mulai dari kondisi kerajaan kuno yang damai hingga kerajaan kuno yang hancur, namun ada satu bagian paling penting yang tidak sempat Luffy lihat, yaitu tentang bagaimana detail dari kekalahan Joy Boy melawan 20 kerajaan. Gaban yang bertanya kepada Luffy soal itu sangat penasaran dengan hal tersebut, karena dari semua catatan sejarah yang ada, tak ada satupun yang menjelaskan soal hal itu. Sayang sekali Luffy tadi langsung terbangun sebelum melihat kejadian itu dalam mimpinya. Namun meski begitu, di lain kesempatan nanti, Luffy pasti bisa melihatnya lagi, karena mimpi Luffy soal masa lalu Joy Boy tentu tidak hanya akan sekali saja. Akan ada momen lagi di mana Luffy memimpikan soal masa lalu Joy Boy itu lagi. Loki juga di sana penasaran, meski memang dalam mimpi itu Luffy tidak melihat secara detail tentang kematian Joy Boy. Apakah Luffy sempat melihat bagaimana Joy Boy bertarung? Luffy menjawab tentu saja dia melihat. Dia sempat menyaksikan Joy Boy bertarung melawan para musuh di dalam mimpi itu. Luffy sangat terpukau dengan kekuatan Joy Boy, karena meski Joy Boy memiliki wujud yang sama seperti Luffy, yaitu wujud putih Nika, tapi kemampuan-kemampuan yang Joy Boy gunakan terlihat lebih bervariasi. Ada momen di mana pemimpin dari pihak musuh mengubah para warga kerajaan kuno menjadi sosok iblis. Itu persis seperti di Elbaf saat ini, di mana Imu mengubah banyak raksasa menjadi iblis. Namun bedanya, dalam perang di kerajaan kuno itu, Joy Boy berhasil menetralkan kekuatan sihir yang mengendalikan para rekan-rekannya itu, sehingga orang-orang yang sempat berubah menjadi iblis itu seketika langsung sembuh. Gaban yang mendengar itu pun berkata, nah itulah mengapa Gaban mengharuskan Luffy untuk menguasai 20% energi matahari, karena teknik netral kekuatan sihir hanya bisa digunakan jika Luffy sudah mencapai 20% energi matahari. Itu tentu akan sangat berguna dalam pertempuran di wilayah dunia matahari nanti, karena Luffy bisa langsung menyembuhkan para raksasa yang telah berubah menjadi iblis itu. Luffy pun paham dengan hal tersebut, sehingga dia akan berlatih dengan lebih serius lagi agar bisa segera menguasai teknik itu. Selain teknik penetral sihir, ada juga suatu teknik milik Joy Boy yang menurut Luffy terbilang sangat menarik. Ketika pemimpin dari pihak musuh menggunakan buku sihir untuk mengeluarkan berbagai benda dan senjata, Joy Boy juga sempat meniru kemampuan itu. Joy Boy juga bisa mengambil suatu buku sihir dari dalam dimensi Nika. Joy Boy seolah sedang mengkopi kemampuan dari musuh, sehingga benda-benda dan senjata-senjata yang dia keluarkan persis sama dengan yang dikeluarkan oleh musuh. Memang biasanya Luffy tak perlu buku sihir untuk mengambil sesuatu dari dimensi lain. Ia tinggal mengambilnya dari dalam awan putih Nika yang mengelilingi tubuhnya itu. Namun menurut Luffy, sepertinya benda-benda dan senjata-senjata yang diambil oleh Joy Boy dari dalam buku sihir jauh lebih kuat dibanding benda-benda dan senjata yang dia ambil dari dalam awan putih Nika. Jadi nanti Luffy mungkin akan mencoba kemampuan itu. Loki yang masih penasaran pun bertanya lagi, apakah di sana Joy Boy bekerja sama dengan seorang raksasa? Luffy pun menjawab, kelihatannya begitu, karena ada juga seorang raksasa bertubuh tinggi seperti Loki yang bertarung di sisi Joy Boy. Bahkan dari senjata yang dia gunakan pun mirip dengan palu milik Loki. Sepertinya itu memang palu yang sama, karena palu Ragnar milik Loki memang adalah salah satu senjata legendaris yang sudah ada sejak lama. Loki yang mendengar itu pun semakin yakin bahwa dia memang harus bekerja sama dengan Luffy, sama seperti leluhurnya di masa lalu. Kemudian cerita beralih ke dunia matahari Elbaf dan diperlihatkan kembali pertarungan sengit antara Sanji dan Summers di suatu area sepi di sana. Sebagaimana Mimin bahas pada video sebelumnya, di sana Summers telah menciptakan baju zirah dengan visual seperti monster yang terbuat dari tanaman berduri. Ketika zirah monster itu menutupi tubuhnya, Summers menjadi lebih kuat dan juga semakin tangguh. Pertahanannya pun sangat kokoh, sehingga Sanji kesulitan untuk menembus zirah monster sang kesatria suci itu. Sampai pada akhirnya, Sanji memutuskan untuk memakai salah satu jurus barunya. Jurus baru itu adalah tendangan beruntun super cepat dari berbagai arah dalam mode Ifrit Jambe. Sanji akan berpindah-pindah sisi dengan
kecepatan tinggi untuk menendang, sedangkan posisi Summers akan tetap berada di tengah tanpa bisa bergerak kemana-mana. Sanji pun mulai memakai teknik tersebut dengan harapan dia bisa menembus pertahanan zirah monster milik Summers. Sanji menendang dengan sangat cepat dari berbagai arah, lalu lama-kelamaan zirah monster Summers pun mulai mengalami kerusakan walau dilapisi dengan buso Shokuhaki. Kemudian zirah itu pun akhirnya hancur dan serangan Sanji bisa mengenai kesatria suci itu lagi. Setelah penggunaan jurus Sanji selesai, Summers mengalami cedera serius sehingga dia langsung melakukan regenerasi. Namun Sanji tidak menunggu sampai proses regenerasi Summers selesai. Dengan sangat cepat Sanji memakai jurus lain untuk melancarkan tendangan dengan daya eksplosif besar, sehingga menghasilkan dorongan yang sangat kuat. Tendangan dari Sanji itu pun membuat Summers terlempar jauh dari sana dan jatuh ke dunia bawah. Namun, area dunia bawah tempat di mana Summers jatuh itu sepertinya sangat jauh dari lokasi Luffy. Seperti yang kita tahu, dunia bawah Elbaf memang sangat luas dan juga besar. Lokasi Luffy dan yang lain berada hanya bagian kecil dari wilayah tersebut. Summers yang terjatuh ke dunia bawah pun langsung melanjutkan proses regenerasinya. Tentu dia akan pulih kembali, tapi setidaknya akan butuh waktu bagi Summers untuk bisa naik lagi ke dunia matahari. Apa yang dilakukan oleh Sanji ini sangat bagus untuk mengurangi kekuatan tempur pihak musuh di wilayah dunia matahari walau hanya akan sementara. Kemudian giliran Zoro yang akan diperlihatkan di suatu area dunia matahari yang lain. Ada Zoro yang sedang berhadapan dengan seorang raksasa iblis yang kuat. Bahkan di sana juga datang dua raksasa iblis lain bersama dengan beberapa monster mimpi buruk yang sedang mengepung Zoro. Zoro pun segera memakai mode 3 pedang dan siap untuk mengamuk. Dia mulai melancarkan berbagai serangan kuat dan cepat kepada para musuh yang sedang mengepung itu. Aura yang Zoro pancarkan saat mengamuk pun sangat mengerikan sehingga para prajurit raksasa yang berada di area sekitar sana bisa merasakannya. Salah satu dari mereka bilang, untung saja orang itu ada di pihak mereka, sebab akan sangat menakutkan jika orang seperti Zoro malah menjadi pihak musuh. Sedangkan ketika dia menjadi teman, maka itu akan sangat membantu, seperti sekarang ini. Di area lain, Jinbe masih terus mengejar Killingham yang membawa Lilith terbang bersama dengan monster mimpi buruk berwujud burung. Jinbe tidak bisa lagi melancarkan serangan jarak jauh karena monster itu telah terbang lebih tinggi, sehingga tak bisa dijangkau dengan serangan-serangan airnya. Nah, untung saja tiba-tiba ada monster burung lain yang muncul di tempat itu. Burung ini bukan bagian dari monster mimpi buruk, melainkan monster burung asli Elbaf yang telah ditaklukkan dan menjadi partner seorang raksasa dari desa pemburu. Di atas monster burung itu tidak hanya ada raksasa itu saja, melainkan juga di sana ada Usopp. Rupanya ketika Killingham membawa Lilith pergi dengan monster mimpi buruk tadi, Usopp melihat dari kejauhan. Usopp pun meminta tolong si raksasa kuat dari desa pemburu itu untuk mengejar Killingham memakai monster burungnya. Usopp juga ikut bersamanya sehingga mereka berdua langsung pergi untuk sementara waktu dari area tempat Saul dan yang lain berada. Saul tentu tidak masalah dengan itu. Bahkan dia mendukung Usopp untuk pergi menolong Lilith. Di area Saul saat ini juga sudah ada cukup banyak raksasa kuat sehingga mereka bisa mengatasi situasinya dengan lebih baik. Ketika Usopp dan raksasa dari desa pemburu melihat Jinbe sedang berlari, raksasa dari desa pemburu itu pun meminta monster burung untuk terbang lebih rendah. Lalu Usopp menyuruh Jinbe untuk melompat naik ke atas monster itu. Dengan begitu, situasi kini menjadi lebih bagus karena mereka mengejar Killingham yang sedang naik monster mimpi buruk yang berwujud burung dengan memakai monster burung juga. Peluang untuk bisa mengejarnya semakin meningkat daripada harus berlari. Sementara itu, Killingham yang melihat hal tersebut pun bilang keadaan menjadi lebih merepotkan dan berjalan di luar rencana sebab dia tidak menyangka mereka akan mengejar dengan memakai monster burung. Lilith pun senang ketika melihat teman-temannya itu mau berjuang untuk menyelamatkannya. Dia bilang kepada Killingham bahwa sejauh manapun Killingham membawanya, dia yakin Usopp dan Jinbe akan mampu untuk menyusul dan menolongnya. Pertemuan serta kebersamaan Lilith dengan bajak laut topi jerami memang baru sebentar, tapi sudah ada ikatan pertemanan kuat di antara mereka. Beralih ke tempat lain yang jauh dari sana, Pulau Hachinosu akan kembali mendapat sorotan. Di salah satu kapal marinir, ada puding yang beberapa waktu lalu dievakuasi oleh Koby. Koby sendiri sekarang memang tidak lagi di kapal itu, karena dia sedang bertarung di area sisi pulau. Tapi di kapal tersebut pun ada banyak marinir yang berjaga, termasuk Hibari. Namun terjadi hal yang tidak terduga, di mana Van Augur tiba-tiba muncul di tempat itu. Para marinir pun mencoba melawannya, tapi tentu mereka bukan tandingan dari sang komandan Titan itu. Bahkan Hibari juga tidak bisa mengatasi kekuatan teleportasi Van yang sangat merepotkan, sehingga Van berhasil menangkap puding dan kemudian membawanya pergi. Puding ini sangat berharga dan juga penting bagi bajak laut Blackbeard karena dia berasal dari ras mata tiga, sehingga apapun yang terjadi, puding tidak boleh sampai dibawa pergi oleh pihak musuh. Jika semua berjalan sesuai rencana, gadis ini nanti akan menjadi kunci untuk Blackbeard mengetahui isi dari Road Poneglyph. Di area lain, ada juga Shiryu dan Katarina Devon yang mendekati kapal Red Force milik bajak laut Akagami. Tujuan mereka adalah
adalah untuk menghancurkan kapal itu. Sebagaimana Mimin bahas pada video sebelumnya, mereka memang sedang berbagi tugas. Van Augur harus membawa puding kembali, sedangkan Shiryu dan Devon harus menghancurkan kapal bajak laut Akagami. Tapi di sekitar kapal itu, ada beberapa kru biasa bajak laut Akagami yang sedang berjaga. Mereka tentu tidak ingin membiarkan musuh mendekati kapal tersebut. Meski begitu, kekuatan para kru biasa bajak laut Akagami bukan tandingan dari Shiryu dan Van Augur. Dua komandan Titan ini berhasil mengalahkan orang-orang itu dengan relatif mudah. Rockstar yang berada di atas kapal pun segera turun, lalu melawan mereka berdua. Tapi Rockstar ini juga tidak terlalu kuat. Level kekuatannya masih di bawah para kru inti yang lain, sehingga dia pun sangat terdesak ketika harus melawan komandan Titan Blackbeard, apalagi melawan dua orang sekaligus. Untung saja ketika Rockstar hampir kalah, Lime Juice muncul di sana dan segera menyerang dua musuh itu. Tadinya Lime Juice sudah pergi ke tempat Yasop, kemudian mereka berpencar lagi agar bisa lebih efektif melawan musuh yang jumlahnya sangat banyak itu. Namun Lime Juice melihat pergerakan dari Shiryu dan Devon yang sangat mencurigakan, sehingga dia pun segera menyusul mereka. Lime Juice berkata dia tidak akan membiarkan Shiryu dan Devon berbuat seenaknya. Nah, setelah itu masalah menjadi semakin rumit ketika di belakang Shiryu dan Devon muncul banyak orang dari aliansi Blackbeard untuk membantu mereka berdua di sana. Rockstar berkata bahwa situasi menjadi sangat gawat, tapi Lime Juice memintanya untuk tetap tenang. Dalam situasi seperti sekarang, panik hanya akan semakin memperburuk keadaan. Jadi mereka harus bertarung dengan lebih fokus dan mencari solusi dengan kepala dingin. Kemudian area tengah kota diperlihatkan. Di sana ada pertarungan antara Shanks melawan Blackbeard dan Burgess yang semakin sengit. Burgess yang beberapa waktu lalu terkena serangan kuat dari Shanks, kini bertarung dengan lebih ganas dari sebelumnya. Dia memakai jurus-jurus yang semakin kuat dari ilmu tingkat tinggi karate manusia ikan. Salah satu teknik yang dia pakai adalah tinju jarak jauh yang dipadukan dengan Hao Shokuhaki serta Buso Shokuhaki yang kuat. Tentu itu memiliki dampak yang besar, bahkan mengakibatkan kerusakan lingkungan masif di area sekitar sana. Nah, teknik karate manusia ikan milik Burgess ini jauh lebih kuat daripada teknik yang dimiliki oleh Jinbe. Namun dengan sekuat tenaga, Shanks berhasil menangkis serangan itu. Tapi tak lama berselang, giliran Blackbeard yang menyerang dengan teknik gempa dari kekuatan gura-gura, sehingga Shanks harus melompat untuk menghindarinya. Shanks pun bicara sendiri dengan berkata, memang sangat sulit untuk melawan mereka berdua sekaligus. Blackbeard adalah seorang Yonko dan Burgess adalah salah satu mantan kru bajak laut Rocks. Jadi keduanya memiliki level kekuatan yang luar biasa. Tapi meski begitu, Shanks tetap harus melakukannya. Shanks pun memejamkan mata sejenak untuk berkonsentrasi. Lalu setelah itu terpancar haki yang sangat besar dari dalam dirinya. Kemudian Shanks langsung bergerak dengan sangat cepat, jauh lebih cepat dari sebelumnya, ke arah Blackbeard dan Burgess yang sangat terkejut karena mereka tidak menyangka kecepatan Shanks yang sudah sangat cepat itu masih bisa ditingkatkan lagi. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!